Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua bermacam-macam kenikmatan, dan salah satu nikmat terbesar dari seorang hamba adalah bertemunya dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya terdapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan di mana di bulan Ramadan ini pintu-pintu surganya Allah dibukakan dan pintu nerakanya Allah ditutupkan. Agar apa? Agar seorang hamba mendapatkan kebaikan yang maksimal dan setan-setan dibelenggu. Untuk siapa? Untuk dia yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan bulan Ramadan ini dengan baik. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat luar biasa bagi siapa? Bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sampai-sampai ada salah satu kisah yang mungkin di antara para jamaah telah mendengarkannya, yaitu kisahnya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini merupakan salah satu sahabat atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang menjadi sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi ketika sedang tidur. Di dalam mimpinya itu Thalhah bin Ubaidillah melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah. Dan di dalam mimpinya tersebut ada 2 pemuda yang sama-sama soleh. Tapi yang membedakan adalah yang pertama bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, bersungguh-sungguh dalam melakukan amaliyahnya, dan yang satu ibadahnya biasa-biasa saja. Tetapi di dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah, ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua, orang yang ibadahnya biasa-biasa aja dan tidak mati dalam keadaan perang, gitu ya. Kenapa bisa? Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah ini menyampaikan suatu pagi itu, menyampaikan beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena para sahabat waktu itu bingung, gitu ya. Para sahabat itu tercengang dengan kisah yang disampaikan Thalhah bin Ubaidillah ini. Loh, kenapa bisa orang yang pertama itu masuk surganya belakangan dibanding orang yang pertama, yang kedua yang ibadahnya biasa-biasa saja? Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah ini laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah orang yang pertama itu meninggal? Bukankah dia telah melakukan sholat-sholat sunnahnya, sholat-sholat rawatibnya, sehingga apa? Sehingga orang yang kedua ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia biar masuk surganya lebih dulu dibanding orang yang pertama. Nah, salah satu faidah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisahnya Thalhah bin Ubaidillah ini adalah ternyata Thalhah bin Ubaidillah ini bertemu dengan bulan Ramadan setelah setahun kemudian.
Apakah hanya sekedar ketemu bulan Ramadan saja? Tidak. Tetapi orang yang kedua ini yang ibadahnya biasa-biasa saja, ketika masuk bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadahnya, dia sungguh-sungguh dalam melakukan puasanya, bukan hanya puasanya yang menahan lapar dan haus saja, tidak, tetapi menahan pandangannya dari melihat sesuatu yang jelek, mendengar sesuatu hal yang tidak bermanfaat, membicarakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar bertemu dengan Ramadan lalu meninggalkannya dan tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak. Tetapi orang yang kedua itu yang ibadahnya biasa saja, ketika dapat bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh, akhirnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu kemuliaan di bulan Ramadan ini. Maka para hadirin, maka jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang dimana kita itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Bukankah yang tadi dikatakan bahwasanya pintu surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk seorang hamba itu dipermudah dalam melakukan berbagai ketaatan, salat malamnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya dan lain sebagainya. Dan kenapa pintu neraka itu ditutup? Agar seseorang itu dipersulit untuk apa? Melakukan kemaksiatan. Jadi kalau misalkan ada orang yang di bulan Ramadan ini masih bermaksiat, bisa jadi apa? Hawa nafsunya itu lebih tinggi dibanding apa? Imannya. Maka kita kontrol tuh selama Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sebagai apa? Sebagai tujuan dari Ramadan ini, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.